mendirikan negara Israel itu berdasarkan mitos, berdasarkan ngawang-ngawang yang ada dalam pemikiran mereka bahwa juru selamat itu belum datang dan dia nanti akan datang di akhir zaman, dan kalau dia datang nanti dia akan memimpin dunia. Selain daripada mereka hanya akan menjadi keledai tunggangan, ghaib namanya. Berlomba-lombalah mereka pulang ke bumi itu sejak 1946, dan sekarang sudah berkumpul di bumi itu sebanyak 5 juta Yahudi. Yang sebelumnya mereka terpecah belah. Ada di Rusia, ada di Eropa, yang dilululantakkan, dihancurkan oleh Nazi. Lalu kemudian ada di Maroko, ada di Spanyol. 1946 mereka berlomba-lomba pulang bersama ke Palestina. Itu Ustadz, buktinya ada orang Indonesia yang ikut Yahudi. Itulah orang yang paling goblok di dunia. Kamu nggak bakalan diakui Yahudi pesek. Yahudi itu mancung, putih. Kamu hanya akan dijadikan alat. Kamu hanya korban dari sales-sales bohong. Begitu sampai rupanya Musa Dayan sudah nunggu, mereka beramai-ramai meninju wajah Fir'aun. Kenapa? Karena kata Musa Dayan dan The Gang, kamulah yang ngusir nenek moyang kami dari Mesir. Bayangkan, 3000 tahun yang lalu itu orangnya sudah tenggelam. Dendamnya sampai pada masa Anwar Sadat. Mereka tinjulah wajah Fir'aun itu ramai-ramai di Paris, Prancis. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Lalu kemudian apa yang terjadi? 1946 mereka pun mengambil tanah itu. Mereka mengaku itu klaim milik mereka dengan mitos-mitosnya bahwa mereka mengatakan akan turun juru selamat Mesias dengan syarat 5. Kalau 5 ini bisa terwujud, maka Mesias yang dijanjikan, yang ditunggu-tunggu akan turun. Karena memang dari dulu mereka menunggu itu. Mereka meyakini bahwa dia belum turun sampai sekarang. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Setiap kali mereka perang melawan orang kafir, mereka selalu yastaftihun, minta kepada Allah, beri kami kemenangan berkat juru selamat yang akan turun. Juru selamat itu keturunan dari Ibrahim, tapi tidak disebutkan apakah dari silsilah Yakub, Ismail atau Ishak. Hanya dikatakan dia dari keturunan Ibrahim. Maka selalu mereka falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika yang mereka tunggu-tunggu itu datang kepada mereka, mereka mengingkari dan mengkafirinya. Sebenarnya dalam agama Islam yang ditunggu-tunggu Yahudi itu sudah datang. Alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami beri Alkitab, Taurat itu, ya'rifunahu, mengenal dia, mengenal juru selamat yang ditunggu-tunggu itu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Tapi kenapa mereka tidak mengakuinya? Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kullama ja'akum rasulun, setiap kali datang rasul, bima la tahwa anfusukum, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu, fariqan kadzabtum, sebagiannya kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagiannya kamu bunuh. Dua-dua terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Kadzabtum, mereka dustakan, mereka katakan sahir, tukang sihir, mereka katakan kadzab, tukang bohong, mereka katakan asatirul awalin, dongeng mitos nenek moyang, dan fariqan taqtulun, mereka bunuh. Nabi Muhammad juga mereka bunuh. Mereka undang ke Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Khaybar. Setelah Nabi datang, mereka tanya, apa makanan yang paling disuka? Lalu Nabi menjawab, yang paling disuka adalah kaki kambing bagian depan.
Hanya itu saja. Nabi kalau makan kaki kambing bagian depan. Ada juga kawan saya kalau makan, kamu mau yang mana? Kaki kambing yang sebelah kanan. Gimana kita tahu kaki kambing sebelah kanan udah dimasak? Ternyata di situ dia tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Jadi dua sifat Yahudi itu terjadi pada diri Nabi SAW. Setiap kali datang Nabi yang tak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka dustakan atau mereka bunuh. Nabi Muhammad SAW mengalami dua-dua. Mereka dusta dan mereka bunuh. Jadi mereka sekarang mendirikan negara Israel itu berdasarkan mitos, berdasarkan ngawang-ngawang yang ada dalam pemikiran mereka bahwa juru selamat itu belum datang dan dia nanti akan datang di akhir zaman, dan kalau dia datang nanti dia akan memimpin dunia. Selain daripada mereka hanya akan menjadi keledai tunggangan, ghaib namanya. Selain Yahudi, maka dia akan menjadi keledai tunggangan. Amerika pun sebenarnya adalah keledai tunggangan. Yang penunggangnya siapa? Yahudi. Mereka lah yang menjadi penunggang. Maka penguasa-penguasa dunia itu semuanya adalah keledai tunggangan mereka, yang mereka ikat pakai tali. Mereka bisa membuat dia berjalan, bisa arah kiri kanan, bisa membuat berhenti. Itulah yang ada dalam filosofi pemikiran mereka. Mereka dengan segala mitosnya bisa membangun sebuah pemikiran dan bisa membangun sebuah negara. Ada target yang mau dicapai. Apa yang memotivasi mereka? Uang, ekonomi, kekuasaan. Tapi targetnya jelas. Maka mereka akan menguasai dunia. Kata mereka, juru selamat itu akan turun, syaratnya satu: kalau semua Yahudi yang ada di dunia ini kembali ke bumi yang dijadikan Tuhan sebagai hadiah akibat kalah dari pergulatan bersama Israel. Maka berlomba-lombalah mereka pulang ke bumi itu sejak 1946, dan sekarang sudah berkumpul di bumi itu sebanyak 5 juta Yahudi. Yang sebelumnya mereka terpecah belah. Ada di Rusia, ada di Eropa, yang dilululantakkan, dihancurkan oleh Nazi. Lalu kemudian ada di Maroko, ada di Spanyol. 1946 mereka berlomba-lomba pulang bersama ke Palestina. Tapi ada yang diterima pulang, ada yang tidak diterima pulang. Di antara yang tidak diterima adalah kalau bapaknya atau ibunya mereka melihat keturunan nasab dari ibu. Ibunya mesti Yahudi. Jadi kalau ada laki-laki Yahudi, istrinya tidak Yahudi, maka tidak diterima. Jadi dicek darah sama gen DNA ibu baru diterima. Ada satu komunitas Yahudi di Eritrea berbatasan dengan Ethiopia. Di sana juga ada satu komunitas Yahudi. Yahudi ini pun juga dulu ramai-ramai ikut pulang, nggak diterima. Kenapa? Karena kulitnya hitam. Masa Yahudi hitam? Rupanya Yahudi ini juga Yahudi mesti putih. Yahudi Afrika tidak diterima. Islam tidak memandang warna kulit. Yahudi adalah agama yang rasis. Yahudi adalah agama yang luar biasa, agama sekaligus suku. Islam tidak ada bawa suku. Ada di Jogja ini masjid Islam khusus Jawa, yang Sumatera nggak boleh sholat. Nggak ada. Karena Islam ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kamu, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ditanya siapa yang paling rasis, Yahudi. Karena yang tidak bersuku Yahudi tidak bisa masuk dalam agama Yahudi. Makanya tidak ada Yahudisasi. Itu Ustadz, buktinya ada orang Indonesia yang ikut Yahudi. Itulah orang yang paling goblok di dunia. Kamu nggak bakalan diakui Yahudi pesek. Yahudi itu mancung, putih. Kamu hanya akan dijadikan alat. Kamu hanya korban dari sales-sales bohong. Diterima
Kamu mau jadi ikut anggota Yahudi? Ayo. Hikmah dari musibah Palestina beberapa hari ini, nampak jelaslah orang yang pro Yahudi, yang selama ini masih sembunyi-sembunyi, sekarang dengan jelas dan lantangnya berkata, apa masalah kita dengan Yahudi? Orang yang mengatakan kita tidak punya masalah dengan Israel, maka dialah yang sedang bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah mereka akan pulang beramai-ramai sejak 1946 sampai 2021, maka lebih dari 5 juta orang. Satu pemain back bertahan di dalam, yang lain menyebar ke seluruh dunia dengan kekuatan ekonomi politik global luar biasa, tapi cita-citanya satu, Great Israel. Yang kedua, setelah kamu berhasil kembali merebut tanah Palestina, apa yang mesti kamu lakukan? Menanam hijau. Hijau. Ini yang dikatakan Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Nanti akan terjadi perang antara Yahudi dengan Muslim, sampai batu berkata, ya abadallah, hadza Yahudi khalfi faktulhu. Ini di belakangku ada seorang Yahudi, bunuhlah dia. Semuanya. Tapi ada satu pohon yang tidak mau menunjukkan di mana orang Yahudi, tempat bersembunyi mereka. Syajaratul Gharqad. Saya tidak perlu bercerita pohon orkot itu batangnya begini, daunnya begini, tingginya begini, asalnya begini. Jadi gimana caranya Ustaz kalau kami mau melihat pohon itu? Tulis saja Syajaratul Gharqad. Shin, Jim, Ra, Ta marbutah, Alif, Lam, Ra, Ra, Qaf, Dal. Yang handphonenya belum masuk Islam, nanti saya mu'alafkan. Syajaratul Gharqad. Syajaratul Gharqad. Saya dari Kairo naik bis sampai ke Rafah. Di Rafah kota itu dibagi dua. Ada satu kota namanya kota Rafah. Kota itu dibagi dua. Sebelah diambil oleh Israel, sebelah diambil oleh Mesir. Di tengahnya dipasang kawat duri dengan tegangan voltase tinggi. Siapa saja yang menyentuh akan mati. Maka orang Islam yang ada di Rafah, bagian yang dijajah Israel, kalau mau kirim surat ke yang ada di Rafah yang punya Mesir, pakai layang-layang. Di layang-layang dibuat, tempelkan surat, nanti layang-layangnya turun ke sana. Begitulah mereka. Jadi kami tegak, sedih memang melihat tentara-tentara Israel berbaris gagah perkasa dengan bendera Israel yang dihembus angin berkibar. Tiba-tiba bendera Palestinanya tidak berkibar, padahal anginnya sama. Kenapa tidak berkibar? Lapuk, layu. Begitulah keadaan di Rafah. Nampaklah dari seberang tembok, seberang kawat duri yang voltase tinggi itu, pohon hijau. Lalu kemudian guru kami mengatakan, itu yang hijau seperti hutan kalian lihat, itu bukan hutan, itu sengaja ditanam. Itulah dia pohon Gharqad. Jadi Nabi, udah hebatnya pengajian di Masjid Muslim United. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa saja yang terlintas di pikiranmu langsung datang. Seperti di surga. Terlintas pohon Gharqad langsung muncul. Makanya hati-hati kalau anak muda punya pemikiran kotor masuk Masjid United, langsung kelihatan. Yauma tublas sarair, ditujukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditanam mereka, karena dalam pemikiran mereka itu juru selamat mitos yang punya pikiran Yahudi itu, kata dia sedang nongkrong di langit, dia nunggu. Kalau udah hijau aku turun nih katanya. Udah hijau belum? Kalau dia lihat masih ada gurun pasir, belum. Tapi kalau nanti sudah hijau semua pohon Gharqad, barulah dia turun ke bawah. Dan sekarang sudah ditanam. Syarat yang pertama mesti kembali semua Yahudi. Sudah 5 juta kembali. Hijaukan supaya aku siap turun ke bawah. Sudah dihijaukan. Penghijauan luar biasa. Apalagi ada satu raja yang sangat mereka dendam, sangat mereka
marah karena sudah menghancurkan kerajaan mereka di masa lalu. Nama raja itu Nebukadnezar. Nama raja itu Nebukadnezar. Nama wilayah kerajaannya Babel. Bibabila Haruta wa Marut. Babel, bukan Bangka Belitung. Babel adalah Babilonia, Irak. Maka saking sakit hatinya mereka, setiap penguasa mereka mesti menghancurkan Babel untuk membalaskan sakit hati juru selamat mitos mereka. Seolah-olah juru selamatnya itu berkata, aku mau turun kalau Babel kalian hantam. Maka siapapun yang menjadi presiden Amerika, pasti gerakan pertamanya adalah menyerang Babel. Apa yang dilakukan George Bush? Menyerang Babel. Apa yang dilakukan George Bush Junior? Menyerang Babel. Irak, Baghdad mesti diserang, dihancurkan, karena itu sajalah yang membuat juru selamat mau turun ke bawah. Mitos versi Yahudi. Jadi jangan pernah heran kalau mereka menghantam Babel karena mereka dendam kesumat. Saya punya buku kecil, sampulnya gambar Fir'aun. Ketika Fir'aun ditemukan di piramid, di dalam tabung kotak batu, lalu kemudian banyak sekali mumi-mumi itu. Saya tidak perlu jelaskan mumi, karena semua sudah nonton Mummy Return. Banyak sekali mumi. Lalu mumi yang mana yang menenggelam, yang tenggelam saat menyeberang mengejar Musa itu mumi yang mana? Mumi kan banyak sekali. Maka jangan kasih anak kita manggil ibunya mumi. Ini banyak sekarang mumi, mumi. Manggil tuh Umi. Mumi yang mana yang tenggelam itu? Ternyata setelah diteliti oleh pakar-pakar, ada salah satu mumi yang paru-parunya berisi garam. Tidak mungkin paru-paru berisi garam. Mungkinkah paru-paru Abdul Somad berisi teh? Tidak mungkin. Karena paru-paru ini pasti tempat sirkulasi udara bernafas. Allah sudah jaga paru-paru ini. Kalau ada orang sambil minum, sambil ngobrol, tiba-tiba masuk satu tetes ke dalam paru-paru, dia pasti batuk. Pasti batuk. Kalau nggak percaya, coba minum sambil ngobrol. Iya, saya sudah ngobrol. Keluar. Tiba-tiba dalam paru-parunya bisa ada garam. Itu menunjukkan bahwa dia mati tertelan air garam dan garam masuk ke paru-parunya. Itulah indikasi mengatakan bahwa inilah dia Fir'aun, Farao yang tenggelam di Laut Merah. Karena sudah dapat dipastikan bahwa dia, maka dinobatkanlah inilah dia yang mengejar Musa yang tenggelam di Laut Merah. Datanglah seorang jenderal, matanya buta sebelah, namanya Musa Dayan. Gambarnya Pak Ustadz, ya tinggal ketik aja, Musa Dayan. Matanya sebelah hilang. Kata Musa Dayan, dia utus seorang pakar. Udah. Bajak laut. Musa Dayan mengutus beberapa orang untuk menjumpai Presiden Anwar Sadat Mesir, meminta supaya mumi itu diobati ke Paris, Prancis, karena mumi itu katanya sakit. Akhirnya pakar, bukunya ada di rumah. Akhirnya pakar mengatakan, Presiden Anwar Sadat, ya, ini mumi ini sakit, harus diobati ke Paris. Diterbangkanlah mumi itu ke Paris, Prancis. Sampai di Paris, dimasukkan ke rumah sakit, mau diobati, katanya ada kulitnya yang nanti akan busuk, akan segala macam. Begitu sampai, rupanya Musa Dayan sudah nunggu
mereka beramai-ramai meninju wajah Fir'aun. Kenapa? Karena kata Musa Dayan dan The Gang, kamulah yang ngusir nenek moyang kami dari Mesir. Jadi orang yang paling dendam kesumat di dunia ini adalah orang Israel. Jadi kalau ada orang Jogja dendam sekali, itu sebenarnya adalah orang Israel yang lahir di Bayangkan, 3000 tahun yang lalu itu orangnya sudah tenggelam. Dendamnya sampai pada masa Anwar Sadat. Mereka tinjulah wajah Fir'aun itu ramai-ramai di Paris, Prancis. Akhirnya berita itu sampai ke Anwar Sadat. Maka Anwar Sadat mengutus supaya mumi dibawa lagi pulang dan ditempatkan di Museum Tahrir Square. Tempatnya di tamping Sungai Nil, ada museum batunya warna batu bata merah. Mudah-mudahan nanti kita bisa studi banding kunjungan antar ikatan Fir'aun sedunia. Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus yang sombong itu dikumpulkan semua, diajak ke sana dalam acara kunjungan solidaritas antar Fir'aun. Ustaz Somad sudah sampai ke sana? Sudah. Sampai ke sana, naik, jumpa security, nanya, Mas, Fir'aun ini? Fir'aun di atas. Ternyata walaupun dia sudah mati, dia tetap ditempatkan di atas. Ada ruang VIP khusus. Saya naik ke atas mau jumpa Fir'aun. Begitu saya mau masuk pintu, ada langsung. Begitu saya mau masuk pintu, bergetar jantung saya melihat. Ternyata beli tiket sekali lagi. Padahal sudah beli tiket di bawah. Ternyata mau masuk ke atas nih, beli lagi. Keluar duit lagi. Kita mahasiswa nggak punya duit. Itu pun udah puasa Senin Kamis. Nahan. Mau jumpa Fir'aun puasa Senin Kamis. Sampai ke dalam ketemu Fir'aun. Nggak pakai baju, nggak pakai celana. Fir'aun cuma pakai anduk pendek aja. Makanya saya kalau sore-sore ngelihat ada tetangga keluar rumah pakai anduk, ingat Fir'aun. Kok Fir'aun kene ya? Cuman pakai anduk. Karena tiketnya mahal, maka saya lihat lama-lama. Karena kalau cuma sebentar kan rugi. Sayang. Dari ujung kakinya saya lihat. Ujung kaki Fir'aun itu saya lihat. Kakinya semua saya lihat. Tangan-tangannya, hidungnya, matanya. Cuman pas melihat mata saya takut. Saya takut pas saya lihat tiba-tiba dia. Saya baca ayat kursi berkali-kali. Allahu la qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kaulah Fir'aun ya. Begitulah dendam kesumatnya orang Israel. Jadi jangan heran kalau melihat perlakuan mereka kepada anak kecil, kepada emak-emak, kepada perempuan hamil sekarang. Jangan heran. Sedangkan Musa Dayan yang jenderal begitu bodohnya dan dendamnya, apalagi. Jadi jangan heran. Jangan heran perlakuan mereka terhadap warga Palestina, karena memang mereka adalah bangsa yang paling busuk, bangsa yang paling jahat, bangsa yang paling zolim, bangsa paling aniaya. Kaum Ad hancur, kaum Tsamud musnah, kaum Madian tak tersisa lagi di atas muka bumi. Kenapa satu bangsa yang disebut dalam Al-Quran ini tetap abadi sampai hari kiamat? Kenapa tidak dihancurkan Allah? Kenapa disisakan? Kenapa tidak dibinasakan Allah dengan satu teriakan malaikat? Kenapa tidak dihancurkan Allah seperti kaumnya Nabi Lut? Kenapa tidak dibinasakan Allah? Untuk menjadi tiket masuk surga bagi anak-anak muda Yogyakarta. Teriaknya jangan kuat-kuat. Yang keempat, bagaimana supaya turun itu juru selamat yang ditunggu-tunggu oleh mereka? Dia akan turun kalau dunia ini semuanya dikuasai.
Biarkan dia sholatnya cara Islam, puasanya cara Islam, tapi cara hidupnya, cara bernegaranya, cara bermasyarakatnya, cara keluarganya. Makanya disebut di situ, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bukan dinahum. Kalau din itu murtad, ikut agama, dinnya tetap Islam, tapi cara hidupnya, cara ekonominya, cara politiknya. Sekarang orang banyak sekali benci Yahudi, tapi produk Yahudi dipakai. Ada seorang tokoh makan donat Yahudi, padahal baru selesai acara seminar di hotel melawan Yahudi. Pas ketemu sama Ustadz Tengku Zulkarnain Al-Mukarram rahimahullah di pesawat, dia lihat narasumbernya makan produk Yahudi. Terus Ustadz Tengku nanya, tadi acaranya kan melawan Yahudi. Iya. Terus ini produk Yahudi yang ente makan. Apa jawab dia? Yahudi mesti kita lawan. Ustadz Tengku yang cerita sama saya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afan. Ustadz Tengku cerita langsung ke saya. Kamu tadi bicara melawan Yahudi, sekarang kamu kan makan. Itu jawabannya. Yahudi memang mesti kita hancurkan. Lemah kita ekonomi. Makanya apa yang dilakukan kawan-kawan sahabat-sahabat, membuat produk air minum, sirup, makanan, beras, dipahamkan ulama, ulama menjelaskan. Apa yang dilakukan oleh Al-Mukarram Ustadz Dwi Chandra PhD, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi umat untuk membangkitkan ekonomi. Tapi fitnah-fitnah ini luar biasa. Saya dikirimi berapa kali, Abdul Somad sudah ditangkap polisi, investasi bodong 212. Saya baca berita tentang saya, malah rasanya, loh jangan-jangan aku udah ditangkap. Mengerikan dunia ini. Hebat memang. Sebab itu maka kita jangan pernah merasa lemah, mesti kuat. Yang terakhir, yang kelima. Apa lagi puncaknya? Dia akan turun kalau Temple of Solomon muncul ke atas. Temple of Solomon, kuil Sulaiman, mitos lagi. Yang mereka bangun ini semuanya mitos. Tapi yang muncul ke atas itu hakiki, nyata, real negara. Tapi dibangun di atas mitos. Betapa mitos bisa membangkitkan sesuatu yang besar. Mana contoh? Israel. Dia katakan bahwa kalau dibangun Temple of Solomon ini muncul ke atas, maka si juru selamat tadi melihat dari langit, melihat, wah, kursi saya sudah siap. Dia pun turun ke bawah. Di mana letak posisi Temple of Solomon itu? Di bawah Masjidil Aqsa. Maka keliling Masjidil Aqsa ini digali terowongan-terowongan untuk merobohkan. Bagaimana gambar Temple of Solomon? Tinggal tulis saja Temple of Solomon. Temple of Solomon. Ustadz, saya tulis Temple of Solomon kok malah keluar tempel ban? Kamu salah nulis temple. Itu dia kuil Solomon yang sudah replikanya sudah dibangun. Ya, Temple of Solomon sudah ada. Nah kalau semua masjid seperti masjid Muslim United ini cerdas, ngomong langsung keluar, ngomong langsung keluar, cerita sirup langsung keluar. Luar biasa. Mereka akan membangun ini demi untuk turunnya dia. Kalau mereka membangun peradaban berdasarkan mitos, bisa melahirkan kekuasaan yang hakiki. Apakah peradaban Islam itu mitos? Tidak. Apakah ajaran Islam itu mitos? Lalu kenapa tidak bisa melahirkan yang hakiki? Jawabannya adalah
Yahudi percaya kepada mitos bisa melahirkan yang hakiki. Kita tidak percaya kepada yang hakiki, maka kita hanya menjadi mitos. Cakep. Kuat. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Al-Habib Ja'far Al-Jifri. Jazakumullahu khairan katsira. Orang Yahudi percaya pada mitos, maka mereka menjadi melahirkan yang hakiki. Sedangkan Al-Quran itu hakiki, kita nggak percaya, maka kita akan jadi mitos. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadza lahuwal qasasul haq. Semua yang ada dalam Al-Quran adalah qasasul haq. Yang mana Allah sebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, maka na haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatul liqaumin yu'minun. Ini Ustaz yang sedang kita bangun di Muslim United. Kita punya pengajian Sabnight di mana bahasan utamanya adalah kita membedah satu persatu kisah-kisah dalam Al-Quran supaya bisa menginspirasi, menggerakkan karakter-karakter anak-anak muda sehingga bisa betul-betul merealisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Cuman masalahnya kurang iman itu Ustaz, PR-nya Ustaz. Ini semoga Ustaz selalu mendoakan kami supaya kami diberi Allah kemudahan untuk bisa menerapkan pendidikan kisah-kisah Al-Quran, pendidikan iman di dalam generasi muda. Ya, ada waktu berapa menit? 10 menit, 15 menit untuk 2 orang penanya pertama. 1, 2. Oke, dimulai dari Mas Fikri, silahkan dikasih speaker. MC. Ya, silahkan Mas Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran atas waktunya dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fikri. Kalau boleh bertanya 2, Ustaz. Yang pertama, apa bisa Indonesia itu menjadi yang disabdakan Rasulullah SAW itu bahwa menjadi cahaya dari paling timur? Dan yang kedua, apa aja syarat menjadi mujtahid? Mujtahid Ustaz mungkin maksudnya. Mujtahid ah. Mujtahid. Oh, mujtahid. Betul Ustaz, mau dijawab dulu atau pertanyaan berikutnya? Saya jawab langsung, takut Ya, lupa. betul. Wa adzin fin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk melaksanakan haji. Kalau sudah kau panggil mereka, Nabi Ibrahim pun naik ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais bukit yang paling tinggi di Makkah. Dia naik ke atas, dia panggil semua manusia. Ya'tina, mereka akan datang untuk ke Makkah min kulli fajjin amiq, dari lembah yang paling dalam. Coba lihat peta Makkah. Coba lihat di timur lembah yang paling dalam, yang paling banyak umatnya di dunia, umat Islam. Lembah paling timur, paling ujung Jepang. Islam minoritas. Korea minoritas. Yang paling banyak di ujung itu adalah Indonesia. Nusantara. Nusa Antara. Nusa dan Rara bisa juga. Nusantara. Maka Fajjin Amiq itu adalah kita. Beberapa habaib yang mendapatkan bisyarah, di antaranya Sayyidi Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, bisyarah dari Nabi SAW, Indonesia. Karena kita mayoritas. Jadi banyak itu sudah satu SDM yang luar biasa. Karena Nabi bangga dengan jumlah banyak kita. Dulu kita selalu menganggap takut banyak, nanti makannya apa, nanti gimana. Akhirnya sekarang kalau dibandingkan dengan India dan Cina, ternyata kita tidak ada apa-apanya. Ternyata jumlah kita amat sangat minim. Oleh sebab itu maka insya Allah kita ke depan mesti lebih banyak lagi, insya Allah. Amin. Ada Ustaz Awan, Ustaz. Ada Ustaz Awan di sini spesialis memperbanyak. Oh, insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, tokoh Jogja ini Ustaz. Barakallah. Model luar biasa. Masya Allah. Nanti buatkan pelatihan memperbanyak bersama. Jazakumullah Ustaz. Itu saran penting itu. Ana buat video endorse-nya. Ya, siap. Jadi insya Allah Indonesia menjadi cahaya dari timur, menjadi kebanggaan.
Dan kalau diikut sejarah dari mulai Samudra Pasai, Aceh sampai Papua, saya ketemu sama Raja Patipi. Raja Ampat itu Muslim, ada raja-raja. Ketemu, datang saya ke rumah Raja Patipi, di rumahnya ada Quran dari kulit kayu, sampulnya kulit rusa, dan di kulit itu dituliskan Al-Quran, disambut. Saya tanya, ini dari mana Raja? Ini dia simpan dari generasi, dari kakek buyut moyangnya, raja sampai dia sekarang. Ini adalah dari Pasai. Jadi kerajaan-kerajaan Islam. Kita aja sekarang naik pesawat 8 jam baru sampai ke Sorong. Dari Sorong naik kapal lagi ke Raja Ampat, baru sampai lagi ke Kaimana. Tiba-tiba sampai di sana, ternyata nenek moyang orang Nusantara sudah membawa Islam dari Samudra Pasai ke Jawa, ke Sulawesi, ke Makassar, sampai ke Raja Ampat. Jadi kita dari sejarah masa lalu sampai hari ini, insya Allah Islam bangkit dari Indonesia. Amin. Syarat untuk menjadi mujtahid. Imam yang sampai pada level mujtahid yang masyhur 4. Pertama, Imam Nu'man bin Thabit, terkenal dengan nama Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Yang kedua, Imam Malik bin Anas, terkenal dengan nama Imam Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah. Yang ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah, makamnya di Fustat, Kairo, Mesir. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal, terkenal dengan Imam Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah di Baghdad, Irak. Sebenarnya imam mujtahid bukan cuman 4. Ada Imam Laits bin Sa'ad, ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Sufyan Ibnu Uyainah, banyak sekali. Lalu kenapa yang populer itu 4? Karena cuman 4 itulah yang murid-muridnya produktif menulis buku guru-gurunya. Banyak orang berilmu di Indonesia. Tapi kenapa Abdul Somad yang kami tonton videonya? Karena Abdul Somad lah yang punya murid-murid yang videonya di-share oleh Muslim United. Yang lain ceramah nggak direkam, hilang. Kana Laits afqah min Malik, kata ulama. Imam Laits bin Sa'ad yang ada di Mesir lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi orang tidak kenal, kenapa? Muridnya tidak menulis, tidak. Imam Syafi'i punya murid yang luar biasa. Imam Syafi'i nama muridnya Rabi' al-Muradi. Rabi' al-Muradi datang duduk menulis. Tulisnya semua ucapan Imam Syafi'i 300 lembar. Nama kitabnya Ar-Risalah, kitab usul fikih tertua. 300. Murid-murid Abdul Somad nggak ada nulis, rekam. Pas saya ceramah ke Baitul Kilmah, tempat Dr. Agu Irawan, tiba-tiba datang 3 orang. Masih siswa, belum mahasiswa. Minta tanda tangan. Apa ini? Dia bawa buku 500 halaman. Ceramah Ustadz Somad sudah saya tulis. Pagi sekolah, sore jualan bakso, malam nulis. Dengar, tulis, dengar, tulis. Minta tanda tangan. Saya tanda tangan, cetak. Anak Jogja, bukan orang Riau. Sampai ke Riau saya sampaikan itu. Saya di Jogja, 3 anak datang, ceramah saya mereka tuliskan. Hebat. Islam akan bangkit dari Indonesia, khusus dari Yogyakarta. Amin. Kenapa Ustaz ngomong gitu? Saya sedang di Jogja. Bukan. Karena memang yang nulis buku saya itu sampai 500 halaman itu memang cuma di Jogja. Tidak ada lain. Tidak ada tempat lain. Bagaimana mereka? Mereka adalah korban konflik di salah satu daerah, diambil oleh Ustadz Dr. Agu Irawan, disekolahkan, lalu kemudian pagi sekolah, sore jualan bakso, malamnya menulis. Dan sekarang masih berlanjut. Luar biasa. Jadi, syarat menjadi mujtahid, hafal Al-Quran, atau paling tidak ayat-ayat ahkam.
ayat-ayat yang terkait dengan hukum yang jumlahnya 500 sampai 600 ayat. Yang kedua, hafal hadis atau paling tidak hadis-hadis ahkam yang dituliskan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Syarahnya ditulis oleh Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Yang ketiga, dia mesti hafal, ingat ijma, supaya jangan sampai ijtihadnya bertentangan dengan ijma. Yang ketiga, dia mesti paham qiyas, analogi. Qiyas itu adalah menetapkan suatu hukum yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan. Namanya qiyas. Karena kalau tidak ada qiyas, nanti anak-anak muda enak aja ngisap ganja. Pas ditanya, ganja ini haram, mana ayatnya dari Quran dan Sunnah? Dia enak aja pakai pil koplo, pakai Inex, pakai sabu. Dia nyabu, pas ditanya, sabu haram. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Enggak ada sabu dalam Quran dan Sunnah. Itu penerapan haramnya koplo, sabu, Inex itu dari qiyas. Qiyas itu analogi, menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya, ganja, kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya, khamar. Dengan melihat titik persamaan antara keduanya, menghilangkan akal. 5. Mujtahid mesti faham sastra, kaedah, gramatikal bahasa Arab, supaya jangan sampai dia salah paham tentang bunyi teks. Disitulah baru ada nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan untuk memahami itu. Imam Syafi'i untuk menjadi mujtahid itu berapa lama dia belajar bahasa Arab? Keponakannya ditanya, berapa lama Imam Syafi'i belajar bahasa Arab? 20 sanah fi Bani Huzail, 20 tahun di Bani Huzail. Dia tidak belajar bahasa Arab di Makkah, karena bahasa Arab di Makkah sudah terkontaminasi oleh orang Romawi, oleh orang Persia, karena mereka banyak dagang di kota. Bahasa di kota rusak, maka bahasa yang masih bersih, steril, original di kampung Bani Huzail. Di sana Imam Syafi'i belajar 20 tahun, baru jadi mujtahid. Jadi kalau ada orang sekarang mengaku Syafi'i mujtahid, saya juga mujtahid. Ente udah lulus rapid test. Corona kayaknya nggak ngeracuni otak deh. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab di Bani Huzail 20 tahun. Ente ngambil 2 SKS, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong ujian akhir semester, ketemu cuma 13, itu pun online. Jadi yang ada sekarang itu bukan imam mujtahid, tapi adalah imam mujtahid. Lalu kemudian di dalam itu lagi ada mujtahid mazhab. Dia mujtahid tapi di dalam mazhab, seperti Imam Nawawi, mujtahid mazhab. Lalu kemudian setelah itu di bawah tarjih, murajjih. Ada beberapa pendapat ulama, lalu dia tarjih dengan kaedah dia. Kalau Ustaz Abdul Somad, saya muttabi, mujtahid, muttabi, muqallid. Orang yang ikut aja, nggak tahu dalilnya, muqallid. Muqallid diambil dari kata qiladah. Qiladah artinya rantai, mengikatkan lehernya ini dengan rantai, ikut aja. Sampean kenapa ikut ini haram halal? Mbuh Pak Ustaz, melu aja lah, ikut aja. Itu muqallid. Tapi kalau tahu dalilnya, itu adalah muttabi', ikut tahu dalil. Tapi kalau dia berijtihad, maka dia mujtahid. Saya sampai sekarang muqallid dikit di atas, itulah. Maka kalau saya bicara, kalau ditanya menurut Imam Nawawi, menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani, menurut Imam As-Suyuti, menurut Imam Asy-Syafi'i, tak pernah menurut saya sebagai seorang imam mujtahid. Wallahu a'lam.